Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Crispy ID. Bagi kalian yang baru saja berkunjung di channel ini, kalian harus tahu bahwa channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus, tragedi maupun sejarah, dalam kemasan cerita bergambar. Jadi untuk kalian yang suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan pada video kali ini, admin akan memenuhi janji admin di minggu lalu, yaitu akan membahas mengenai siapakah KKB itu, yang sempat membantai para pekerja proyek di Beoga, Papua. KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, yaitu suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror baik kepada warga sipil, maupun TNI dan Polri. Sebelumnya, KKB Papua melakukan pembantaian, yang menewaskan 8 pekerja jaringan telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika atau disebut PTT pada Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Saat kejadian, para korban tengah memperbaiki tower base transceiver Station 3 Telkomsel, di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Nelson Sarira, seorang korban selamat dari peristiwa pembantaian KKB Papua tersebut, berhasil dievakuasi menggunakan helikopter oleh tim Satgas Damai Kartens, pada Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022. Diketahui sebelumnya, KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka, yang biasa disebut OPM. Dalam kegiatannya, OPM selalu menyuarakan soal referendum, agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Terkait hal itu, pemerintah lalu berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus, atau biasa disingkat OTSUS bagi Papua dengan anggaran besar, namun anggaran ini hanya dinikmati oleh kaum elit, dan tidak terserap ke masyarakat. Hal ini lalu memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif, dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut, juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok KKB Papua ini tertangkap, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminal. Walau begitu, OPM berbeda dengan KKB Papua, di mana saat ini, teror disebarkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir, sehingga lebih sulit dikendalikan. Melansir laman kemhan.go.id, Menteri Pertahanan RI di Kabinet Kerja saat itu, yaitu Bapak Riamizard Triakudu pernah mengungkap tujuan KKB Papua. Menurut Riamizard, KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, menurutnya kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatis. Ada beberapa wilayah yang rawan adanya KKB ini. Kelompok kriminal bersenjata KKB beraksi di kawasan pegunungan di Papua. Beberapa kabupaten yang hingga kini masih rawan dari aksi KKB Papua adalah Puncak, Yahukimo, Nduga, dan Intan Jaya. Sementara, ada 5 kelompok besar KKB Papua yang telah dipetakan dengan para pemimpinnya, yaitu Lekagak Telenggen, Egyanus Kogoya, Joni Botak, Demianus Magai Yogi, dan Sabinus Waker. Dari kelima kelompok tersebut, 2 diantaranya disebut KKB paling berbahaya di Papua, yaitu Lekagak Telenggen dan Egyanus Kogoya. Untuk meminimalisir pergerakan dari KKB Papua ini, akhirnya dibentuklah Satgas Nemangkawi, atau biasa dikenal sebagai Tim Gabungan TNI Polri, yang bertugas menangani situasi keamanan di wilayah Papua. Namun di tahun ini, namanya kemudian diganti menjadi Operasi Damai Kartens 2022. Perbedaannya adalah, operasi ini akan mengutamakan cara persuasif dan preventif untuk mengatasi KKB Papua,
Operasi Damai Kartens 2022 mengedepankan 3 fungsi, yaitu fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat, dan fungsi humas. Ada beberapa fakta yang mulai terungkap, salah satunya adalah jalan rahasia tempat KKB bisa mendapatkan suplai senjata api, yang digunakan untuk melawan Indonesia. Tak hanya melakukan perampasan dari aparat, KKB juga mendapatkan senjata canggih dengan menyelundupkannya dari luar negeri. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jalur tikus yang tersebar di berbagai negara. Untuk diketahui, beberapa senjata api dari luar negeri yang digunakan KKB Papua, antara lain adalah AK-47, kemudian M16 yang digunakan militer Amerika, serta Steyr AAUG yang merupakan senapan canggih dari Austria. Diketahui, senjata api ini mampu menembak hingga 500 meter dengan akurat, karena senapan ini dibekali dengan teropong jarak jauh. Senjata-senjata ini diperoleh oleh KKB Papua melalui berbagai pihak, dan melalui rampasan, salah satunya dari Brimob pada tahun 2015 silam. Berdasarkan informasi, untuk dari dalam negeri, KKB mendapatkan senjata rakitan yang berasal dari Lumajang. Irjen Polisi Paulus Waterpau di Timika mengatakan, senjata yang digunakan KKB sama dengan senjata rakitan yang dibuat di Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, untuk senjata dari luar negeri, KKB Papua mendapatkannya melalui 2 jalur rahasia. Pertama di Papua Nugini, dan kedua di Filipina. Penyelundupan senjata dari Papua Nugini dilakukan dengan melewati jalur tikus di perbatasan negara Indonesia dan Papua Nugini. Kemudian negara yang kedua adalah Filipina. Jalur yang dilewati adalah Maluku Utara, masuk ke Sorong, kemudian sampai di Papua. Terdapat pula fakta bahwa ada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia bernama Lukius Y. Matuan, berkhianat terhadap NKRI dengan membelot dan bergabung bersama KKB Papua. Pratu Lukius merupakan personel Raider 400, sebagaimana yang dikatakan oleh Asisten Operasi Kogab Wilhan III Brigjen Suswatyo, mulai Agustus tahun 2020 hingga Maret tahun 2021. Raider 400 yang berada di bawah naungan Kodam 4 Diponegoro, mendapat tugas ke Kabupaten Intan Jaya, Papua. Namun dalam misi itulah, Pratu Lukius meninggalkan tugasnya lalu menghilang. Suswatyo menegaskan, Pratu Lukius tidak bersenjata saat membelot dari tugas dan kesatuan. Suswatyo juga berharap, kekuatan kelompok mereka tidak akan bertambah dengan bergabungnya Pratu Lukius ke kelompok tersebut. Setelah dirinya berkhianat, ternyata diketahui, saat ini ia menjadi instruktur perang komando, daerah perang 8 Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat, Intan Jaya. Kabar bahwa Lukius menjadi instruktur perang, diungkap oleh juru bicara TPNPB, Sebi Sambom. Sebi menegaskan, bahwa Lukius angkat kaki dari Kesatuan TNI Angkatan Darat, dan bergabung dengan TPNPB, lantaran ia mengikuti panggilan hatinya. Selain itu, Sebi juga menyebut, bahwa kepastian Lukius menjadi instruktur perang Kodam 8 TPNPB Intan Jaya, sesuai dengan laporan yang diterima oleh Markas Pusat TPNPB. Selain melakukan penyerangan terhadap 8 orang pekerja, KKB juga melakukan sederet kejahatan lain di Distrik Beoga, Kecamatan Puncak, Papua. Distrik Beoga adalah kawasan yang terletak di ketinggian 2.435 mdpl, dan merupakan kawasan perbatasan antara Kabupaten Puncak dengan Intan Jaya. Sejak tanggal 16 Februari tahun 2021, kawasan ini menjadi rawan, lantaran untuk pertama kalinya KKB Papua beraksi di Beoga. Alasan KKB mendadak beraksi di Beoga pun tidak diketahui secara pasti. Namun,
Dugaan Kapolsek Beoga Ibda Ali Akbar, bahwa letak Beoga yang berbatasan langsung dengan distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang jadi salah satu penyebabnya. Sebelum Beoga menjadi kawasan rawan, gangguan keamanan kerap terjadi di distrik Sugapa, yang kini jauh lebih kondusif dengan pengamanan aparat TNI Polri. Berikut sederet kejahatan KKB yang dilakukan di Beoga sejak 2021. Tanggal 16 Februari tahun 2021. Penganiayaan dengan menggunakan parang pada belakang leher korban bernama Dejalti Pamean. Tanggal 8 April tahun 2021. Penembakan yang menewaskan seorang guru bernama Oktovianus Rayo. Tanggal 8 April tahun 2021. Pembakaran rumah milik Oktovianus Rayo di Kampung Julukoma. Tanggal 9 April tahun 2021. Penembakan yang menewaskan seorang guru bernama Jonathan Renden. Tanggal 11 April tahun 2021. Pembakaran SMA Negeri 1 Beoga. Tanggal 13 April tahun 2021. Pembakaran rumah kepala SMP Negeri 1 Junaedi Sulele. Tanggal 13 April tahun 2021. Pembakaran kantor PT Bumi Infrastruktur. Tanggal 17 April tahun 2021. Pembakaran rumah kepala suku Bener Tinal. Tanggal 17 April tahun 2021. Pembakaran SD Inpres Dambet. Tanggal 25 April tahun 2021. Penembakan yang menewaskan Kabinda Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha Karya. Tanggal 2 Maret tahun 2022. Pembantaian 8 orang pekerja perbaikan Tower BTS 3 Telkomsel di Kampung Jenggereng, Beoga Barat. Dan itulah penjelasan mengenai KKB Papua, kelompok bersenjata yang telah banyak melakukan tindak kriminal di ujung pulau timur Indonesia ini. Dan semoga kelompok seperti ini segera dapat dihentikan untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat di sana. Jika teman-teman tahu informasi lainnya, ataupun ada kesalahan dalam video ini, silakan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah ini. Like dan share video ini jika kalian suka. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.